Masak tempe bihun sambal pedas dan sayur tumis buncis jagung wortel. Menu harian untuk bekal paksu pergi kerja. Nah ini wajib banget guys, biar semakin disayang suami. Hai guys, 1 minggu ini tugas aku harus bangun secepat mungkin untuk masak bekal paksu pergi kerja. Kali ini aku mau masaknya yang simple aja. Jangan ditanya ya, ini bihun bekas beberapa minggu yang lalu yang aku ikat menggunakan karet. Kemudian aku cuman siram dia menggunakan air biasa, nggak perlu air hangat terlalu lama. Karena bihunnya terakhir aku masak, jadi aku diamkan dulu beberapa menit sampai dia agak lembek. Biar nya paksu lancar, jadi aku mau juga masak sayur, tapi aku mau masaknya sayur buncis. Aku mau campur jagung dan wortel. Sebelumnya aku mau cuci bersih biar kata orang-orang itu lebih higienis. Gimana yo? Karena sayurnya udah dicuci. Nah sekarang kita ambil bagian tulang belakang, soalnya kalau ini keikut dimakan agak keras. Atau kalian suka makan nggak yang kayak bagian itunya? Jadi aku potek-potekin aja karena aku nggak terlalu suka. Karena tulang belakangnya udah pada bersih semua, saatnya kita iris menyamping, menyerong atau tipis-tipis kayak gini. Pokoknya sesuai dengan selera kalian. Kalau selera aku ya kayak gini ya. Sayur buncisnya udah selesai, lanjut kita mau iris-iris jagung manis. Nah aku gunakan jagung manis, kebetulan kemarin itu aku dapat sekresek harganya 5.000. Jagung manisnya udah, sekarang wortelnya kita buka dulu, nanti kita olah lagi karena aku mau lanjut untuk potong tempe 1 papan. Gak perlu semuanya juga ya tempenya 1 papan kita olah, soalnya kita butuhnya itu secukupnya aja. Cukup kita bagi 2 terus kita potong kecil-kecil. Sebenarnya semua itu tergantung dari selera kita masing-masing ya guys ya. Tapi kalau ini aku mau potongnya itu tipis-tipis, tapi gimana ya, kayak panjang, cuman dia nanti kayak kelihatan banyak gitu. Nah kayak gini maksud aku, jadi nanti itu kelihatannya banyak kalau digoreng. Soalnya kalau aku masak itu cukup sekali aja untuk makan 3 kali biar nggak ribet. Lanjut kita ke wortelnya lagi, karena aku mau iris dia hampir sama bentukannya dengan tempe yang aku potong tadi ya guys ya, karena aku mau campur dia dengan sayur buncis. Kembali lagi guys, semua tergantung dari selera kita masing-masing. Cuman karena ini potongan buncisnya tadi agak menyerong, tipis dan panjang, jadi aku mau samain. Biar semakin disayang suami, wajib kita buatkan dia kopi hitam Tana Toraja. Karena tempenya udah selesai kita potong-potong, jadi pertama kita mau olah tempenya dulu. Kita naikkan dulu. Tunggu, kita anggurin dulu wajannya sambil kita potek-potek alias gunting-gunting dulu bihunnya biar dia nggak terlalu panjang. Nah saatnya kita lanjut untuk masukin minyak secukupnya untuk goreng tempe. Iya tempe bukan tahu ya guys ya. Ingat ya, kalau minyaknya udah kita masukin, kita wajib tunggu dulu, jangan langsung kita cemplungin, takutnya minyaknya belum panas. Minyaknya belum panas, jadi aku mau pamerin dulu, padahal ini cuman tempe doang. Daripada sayang kebuang, mending aku olah juga 1 batang daun bawang ini, padahal daunnya udah nggak ada. Ini mah namanya batang bawang. Iya nih guys, ini sisaan batang bawang yang aku pakai kemarin masak. Daripada dia tinggal dianggurin, mending aku olah. Minyaknya kayaknya udah panas tuh, tapi tunggu kita tes dulu. Oh ternyata udah panas. Saatnya kita masukin tempenya, tapi secara pelan-pelan ya, biar minyaknya itu nggak nyiprat-nyiprat. Kan sakit kalau kena minyak. Siapa sih yang nggak sakit kalau kena minyak panas? Kita diamkan sebentar sampai dia matang, berubah warna menjadi golden brown seperti ini. Lalu kita angkat karena ini semua udah matang, pas banget matangnya. Setelah itu kita lanjut untuk goreng yang kedua kalinya, soalnya tadi aku bagi 2 untuk tahap pertama dan tahap kedua. Setelah kita dapatkan warna yang seperti ini, kita angkat satu persatu. Lanjut kita mau spill sayur yang kita masak hari ini. Ada jagung, ada wortel, ada buncis dan bumbu. Simple tapi sejuta umat. Ya kenapa sejuta umat? Iya karena di sini aku gunakan batang daun bawang, cabai rawit, cabai keriting yang udah aku iris-iris menyerong, dan bawang merah, bawang putih, plus ada 1 buah kemiri. Karena sayurnya kan aku mau tumis, jadi aku mau ulek aja bumbu-bumbunya biar simple dan cepat. Nah untuk cabai rawitnya itu sesuai dengan selera. Kali ini aku cuman gunakan 5 buah aja, nggak usah pedas-pedas. Karena yang pedas-pedas itu cukup mulut-mulut netizen. Ups,
Canda, maaf netizen. Yang terakhir aku mau ulek itu kemirinya karena lebih cepat diulek secara langsung kayak gitu. Terus kita kumpulin karena aku mau siap-siap tumis guys. Nah, cek dulu apakah minyaknya udah panas. Setelah dirasa udah panas, kita masukin deh bumbunya. Kita oseng-oseng sampai aromanya itu keluar. Jangan lupa masukin juga cabai keriting yang udah kita potong halus-halus dan nanti warnanya jembreng. Nah, kita masukin lagi wortelnya biar nanti cepat matang karena wortel kan teksturnya agak keras bersamaan dengan jagung. Osengnya sebentar, jangan lupa kita masukin juga air secukupnya karena aku mau wortel dan jagungnya itu agak matang alias overcook gitu. Intinya dia matang kayak gitulah. Setelah udah mendidih kayak gini, saatnya kita masukin buncisnya karena buncisnya aku nggak mau terlalu matang banget juga. Lanjut aku mau masukin juga saus tiram karena ini bumbu penyedap rasa. Nah, ini sebenarnya opsional ya untuk bumbu sausnya. Masukin garam, penyedap rasa biar nanti rasanya nampol mantap. Suami ketagihan, istri jadi idaman. Gimana? Oh iya, terakhir merica bubuk jangan lupa biar nanti rasanya juga itu kayak pedas-pedas gimana gurih lah. Untuk daun bawangnya baru kita masukin setelah semua bumbu-bumbunya udah merata di dalam. Nah, ini masih ada airnya sedikit kan. Nah, aku biarin dulu sebentar biar nanti dia agak kering. Jangan lupa juga coba rasa, icip rasa biar nanti rasanya mantap nggak hambar. Lanjut karena sayurnya udah selesai semua, kita masak, kita olah, saatnya kita beralih ke tempe gorengnya. Nah, ini bumbunya aku siapin, aku mau chopper, aku nggak mau ulek karena aku mau buat dia jadi tempe sambal bihun kecap. Jangan lupa kita masukin juga air secukupnya. Bumbunya udah dicoper, wajannya udah panas, saatnya kita masukin semua, kita tumis sampai dia bau harum, nggak bau langu. Ingat ya guys. Setelah itu kita masukin lagi sambalnya. Pokoknya aku itu lebih suka pakai sambal, saus tiram, penyedap rasa dan garam itu aja. Karena bumbunya udah masuk semua, jadi kita mau orak-arik biar di dalamnya itu semakin merata. Iya, aku hampir lupa masukin kecap. Nah, aku masukin kecap karena aku mau buat dia pedas manis. Nah, aku rasa bumbunya udah rata di dalam. Saatnya aku masukin tempenya biar dia nyemplung bersama dengan bumbu-bumbu yang enak. Dan terakhir aku tambahin bihun. Sebenarnya ini cuman opsional aja ya, bisa kita masukin bisa juga enggak. Lupa. Iya, mericanya belum aku masukin dari tadi. Aduh, hampir aja udah matang kayak gini baru aku ingat. Iya, jangan lupa coba rasa juga ya guys ya. Karena ini udah matang, aku matikan kompornya. Saatnya aku plating, aku masukin ke dalam piring. Jeng. Inilah hasilnya tempe bihun sambal pedas. Karena beberapa hari yang lalu Paksu itu ngerengek minta dibuatin tempe yang pedas, tapi dia ada manis-manisnya dari kecap. Jadi aku buatin, ada juga sayur buncis, wortel, jagung yang aku tumis bersama dengan saus tiram. Pokoknya semua endolita dijamin buat Paksu atau orang-orang di rumah kita itu jadi tambah nafsu makan. Karena ini udah kesiangan banget. Dari tadi suami bilang, "Wih sayang, sudah siang sekali. Kenapa belum masak-masak?" Nah, di sini sebenarnya Paksu itu belum sarapan guys. Soalnya aku juga kerepotan sambil banget masak dan merekam semua apa yang aku lakukan buat vlog ini. Jadi ya resikonya harus telat kayak gini guys. Tapi untung aja Paksu bilangnya ya udah aku mau sarapannya dikit aja. Tapi kita lihat bagaimana sarapannya, sedikit atau banyak kita saksikan bersama-sama. Tapi sebelum itu aku mau siapin dulu bekalnya. Nah, aku masukin semua. Nah, di sini aku buatnya itu cuman 2 menu aja, nggak ada prohenya. Nggak apa-apa, nanti besok-besok kita buatin bekal Paksu yang ada prohenya. Karena tugas aku itu masak, terus nyiapin bekal, nyiapin sarapan, nyiapin kopi. Jadi aku buat semua. Sisanya nanti untuk bungkus-bungkus bekal Paksu ya Paksu sendiri. Karena cara aku bungkus dan cara Paksu bungkusnya itu beda. Nanti takutnya pas aku bungkus terus tiba-tiba dia lihat, "Loh kok gini? Aduh, banyak cincong lagi, banyak neko-neko lagi." Sudahlah, biarin aja dia yang bungkus. Tapi ya sebenarnya Paksu aku baik kok. Kalian lihat kan jamnya itu udah jam 6 lewat guys. Padahal ini sebenarnya Paksu harus udah siap-siap, nggak perlu sarapan lagi. Tapi karena udah
telat banget aku tadi masaknya. Jadi mau nggak mau dia sempat-sempatkan untuk sarapan dulu. Jadi aku siapin semua untuk dia sarapan pagi ini di atas meja di depan teras alias di depan ruang tamu. Biar dia yang ngambil sendiri, aku nggak perlu untuk narok-narok lagi. Karena biasa aku naroknya itu kadang dia ngeluh, lo kok banyak. Kalau sarapan itu nggak perlu banyak-banyak, secukupnya aja. Nah sedangkan aku kalau buat sarapan dia harus banyak-banyak biar dia banyak nutrisi yang masuk ke dalam tubuhnya gitu. Jadi kita itu berdua kadang nggak sejalan, nggak searah. Baru kali ini Paksu itu sarapannya telat banget guys. Karena apa? Aku tadi kayak telat banget aja masaknya. Padahal aku kan udah bangun jam 4. Aku udah berusaha untuk masak semaksimal mungkin, secepat mungkin. Apa karena tadi aku sibuk juga ngetek, ambil video sambil masak jadi telat ya? Ya mungkin kali ya. Nah kan apa aku bilang, kali ini menunya itu buat nafsu makan Paksu bergairah dan semakin naik. Istri mana coba yang gak bersemangat buat masaknya tiap hari walaupun harus bangun subuh-subuh jam 3 jam 4 untuk masakin suami. Yang penting itu suami suka dan menghargai masakan istrinya, itu tuh yang paling penting. Kalian bisa lihat kan bagaimana lahapnya dia, padahal tadi itu porsinya menggunung guys, bukan lagi sedikit, bukan lagi secukupnya, tapi segunung. Nah dia kan bisa habisin. Apa aku bilang, kalau aku masak yang kayak gini sesuai dengan requestnya dia, pasti nafsu makannya itu bertambah. Setelah dia habis makan, habis sarapan, saatnya dia itu mau packing untuk bekalnya karena ini udah jam telat banget dia berangkat kerja. Untung aja dia ingat kalau aku habis buatin dia kopi Toraja asli. Nah dia sempatkan juga untuk meminumnya sampai habis, dan dia juga tadi sebenarnya minum 1 sendok madu untuk penyembuhan alergi dingin yang dia rasakan saat ini. Karena dia udah selesai semua, saatnya dia berangkat, tapi ini dia masih perhatikan jemuran yang aku jemur. Bye bye papi.